karena PPATK akan blokir rekening yang nganggur beberapa bulan. Kenapa? Apa alasan? Ternyata ini penyebabnya, rekening nganggur akan diblokir jika selama 3 bulan tidak ada aktivitas, hingga tanah 2 tahun yang nganggur sama akan dikelola oleh pemerintah. Kok bisa seperti ini? Kakak-kakak, kita stop dulu, berhenti dulu ngurusin artis, karena kalau nggak kita omongin juga uang mereka udah banyak. Betul, Mendingan Mbak. kita cari tahu informasi yang memang berhubungan atau berdampak dengan kita. Karena PPATK akan blokir rekening yang nganggur beberapa bulan. Kenapa? Apa alasannya? Kita lihat dulu yuk informasinya. Alasan PPATK blokir rekening nganggur 3 bulan. Kita lihat dari CNN Indonesia. Jadi PPATK bilang kalau pemblokiran dilakukan atau rekening yang nganggur ini diblokir ini karena selama ini katanya banyak disalahgunakan, termasuk untuk pencucian uang. Nah, kita tanyakan, ini kira-kira rekening yang nganggur ini nilainya berapa sih kalau disatuin tuh? Nih, ada lebih dari 140 ribu rekening nganggur yang tidak aktif lebih dari 10 tahun. Nilai dananya mencapai 428,61 miliar rupiah. Wow, itu nggak sedikit ya. Dana yang cukup besar untuk rekening yang nganggur gitu. Terus dibilang nih, PPATK nggak merinci nih jumlah rekening yang udah diblokir sama mereka. PPATK hanya memastikan dana nasabah ini akan tetap aman meski rekening diberhentikan sementara. Terus uangnya dikemanain? Terus mereka bilang kalau ya kita membuka ruang kok bagi masyarakat yang memang nggak setuju dengan pemblokiran ini. Katanya bisa ditautan inilah. Intinya kayak ya udah bisa berpartisipasi untuk menyatakan atau menyuarakan pendapat. Nggak cuman rekening yang nganggur, lahan nganggur 2 tahun juga akan disita oleh negara. Kepala Kantor Komunikasi ataupun PCO Hasan Nasbi membenarkan pemerintah hendak mengambil alih lahan bersertifikat hak guna bangunan atau HGB dan hak guna usaha atau HGU milik masyarakat yang dinilai enggak produktif. Ini dia. Tidak dimanfaatkan dengan baik akan disita atau diambil alih oleh negara. Terus Pak Hasan Nasbi juga bilang langkah tersebut dicanangkan untuk menekan angka tanah terlantar yang berpotensi atau berdampak bisa menimbulkan konflik pertanahan. Ya, katanya diatur dalam PP nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Udah jelas ya kalau negara itu hadir untuk yang nganggur-nganggur, rekening nganggur, lahan nganggur. Kalau kamu yang lagi nganggur, gimana? Komen ya. Sebenarnya niatnya pemerintah itu bagus, tapi ujung-ujungnya yang ribet lagi masyarakat kecil. Misal kata ibu-ibu ya kan, yang mungkin menyimpan uangnya sedikit demi sedikit. Apalagi kalau ibu-ibu yang bekerjanya sebagai seorang petani, dari hasil taninya mungkin baru bisa ditabungkan. Nah, kalau diblokir ujung-ujungnya masyarakat kecil yang tidak tahu urusannya nanti jadi ribet. Tanah 2 tahun nganggur juga akan disita oleh pemerintah. Kadang-kadang lucu memang di negeri kita yang tercinta ini. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang pengangguran? Kan di Indonesia sekarang kan banyak pengangguran. Kemudian menjadi salah satu tingkat tertinggi di Asia Tenggara. Orang banyak yang nganggur itu di Indonesia. Terus apa kabar? 19 juta lapangan pekerjaan. Coba sahabat-sahabatku tulis di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian?